Halo, saya Sang Manha. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini tetap sehat dan tetap semangat ya. Iya, kita bertemu lagi nih dalam video pembelajaran kita di hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bertemu Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai kita dalam pikiran maupun kesehatan kita ya. Oke, duduk yang rapi ya, kita akan doa. Sudah? Oke, langsung akan pimpin ya. Siang panggil Chun Pe tao kau lemah. Chun Pe tao kau la pai pai sho. Iasan kaise. Hala, doanya selesai. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita ya. Oke. Nah, hari ini dalam video ini kita akan belajar tentang tematik di tema 6 yang berjudul, ya benar, menuju masyarakat sejahtera. Dalam video ini kita sudah masuk di subtema 2 yang berjudul membangun masyarakat sejahtera. Oke. Nah, dalam video ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 3. Berarti sekarang di pembelajaran 4 sampai 5. Sudah siap? Oke, sediakan buku tulis dan buku temanya pastinya ya. Ya, nanti ada info yang bisa kalian tulis-tulis. Jadi bisa kalian catat. Nanti suatu saat ada ujian atau apalagi UN kan, ujian akhir nantinya. Nah, bisa kalian baca-baca dari situ, dari buku tulisnya. Oke? Paham ya? Oke. Nah, kita akan belajar tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Dalam video ini kita akan belajar 3 muatan pelajaran, yaitu muatan IPA yang berjudul kita akan mempelajari tentang membandingkan ciri-ciri fisik, perilaku, dan sifat remaja pada masa pubertas. Oke. Nah, untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar menggali informasi dari teks non-fiksi. Oke, selanjutnya untuk muatan SPDP, kita akan belajar memahami gerak tari kandangan dan tari kelana topeng. Nah, kita belum pernah belajar kan tari kelana, topeng, dan kandangan kan? Nah, jadi saat ini dalam video ini kita akan belajar memahami kedua tari ini. Sudah? Oke, kita mulai ya pembelajaran kita di muatan IPA. Muatan yang pertama kita mulai dengan muatan IPA dikali 3.2 dan 4.2. Kalian bisa buka bukunya, buku tema 6 di halaman 64. Sudah? Nah, kita akan belajar ciri fisik remaja pada masa pubertas. Nah, kita sudah belajar nih pubertas. Apa itu pubertas kan sudah dibahas di video yang sebelumnya sudah ada, ya kan? Nah, berarti sedikit banyaknya sudah tahu ya. Oke, langsung akan memberikan pengertian pubertas. Apa itu pubertas? Iya, pubertas itu adalah masa mulai aktifnya hormon. Ada hormon di dalam tubuh kita ya, yang terkait dengan reproduksi. Jadi, langsung reproduksi itu apa? Iya, reproduksi itu adalah sistem yang nantinya kita akan membuahi. Membuahi itu maksudnya adalah kita akan memberi keturunan nantinya. Di saat dewasa kita bisa memberikan keturunan, kita mendapat keturunan. Nah, misalnya seperti mama, ya kan? Mama dan papa punya anak seperti kalian. Nah, nanti saat kalian dewasa, nanti kalian bisa punya anak. Nah, itulah terjadi di masa pubertas. Setiap orang mengalami masa pubertas. Jadi, kalian nggak boleh malu ataupun jangan jijik lause, jangan gitu ya. Iya, ini kita pelajari dari mulai awal masa-masa kalian. Masa pubertas itu ada yang tahu? Umur berapa mulainya? Iya, mulai dari 10 tahun ya, jangan lupa.
mulai dari 10 tahun. Jadi sekitar kalian ada yang kelas 4 mulainya, ada yang kelas 5, boleh. Setiap orang juga berbeda-beda masanya, masa awal pubertasnya. Ya. Nah, untuk girl dan boy juga itu masanya berbeda-beda. Jadi setiap boy, setiap girl itu boleh mulai dari, pokoknya ada aja orang yang mulai dari umur 10 tahun. Lause boleh 11 tahun? Tidak. Aku 11 tahun. Boleh. Lause aku 12 tahun. Boleh tidak? Boleh. Oke ya. Lause dulu mulainya masa pubertasnya, Lause kan girl. Berarti mulai masa pubertas Lause itu awal-awal yang paling menonjol kan untuk girl itu masa pubertasnya itu adalah menstruasi kan. Nah, menstruasi itu adalah keluarnya darah dari alat kelamin kita, jenis kelamin kita kan. Nah, di situ Lause sudah SMP kelas 2 di situ. Nah, kalian yang kelas 4 yang sekarang mulainya dulu kelas 4 sudah boleh harus dijaga dirinya baik-baik ya. Karena masa pubertas itu masa dimana hormon kita sudah berkembang ya. Jadi kalau duduknya jangan sembarangan lagi, duduknya harus rapi-rapi ya. Nanti kalau yang disentuh jangan mau disentuh-sentuh lagi sembarangan ya. Sudah mulai bersikap dewasa, jadi anak yang cewek yang dewasa. Ya sudah, yang dewasa itu gimana Lause? Duduknya rapi, omongannya bagus, jangan lagi teriak-teriak. Seperti itu ya. Oke. Nah, masa pubertas terjadi pada rentang 10 sampai 19 tahun. Jadi waktu mulai dari kelas 4 sampai kita nanti kuliah. Kalian nanti tamat SMA, sudah tamat SMA. Nah, di situ mulai ada masa sampai di situ masa pubertasnya. Jadi tapi awalnya mulainya dari 10 tahun ya, ingat, mulai dari usia 10 tahun. Oke. Nah, lalu ciri fisik remaja laki-laki dan remaja perempuan pada masa pubertas berbeda karena terdapat perbedaan hormon yang memenuhi kematangan organ reproduksi. Jadi hormon kita yang girl sama hormon yang boy itu berbeda. Ya, hormon apa itu nanti Lause kasih tahu. Oke. Nah, ini boleh dicatat di buku tulis ya. Untuk ciri fisik boy yang laki-laki, yang pertama itu adanya namanya hormon yang bekerja itu namanya testosteron. Apa? Hormon apa? Testosteron ya. Oke. Nah, hormon ini adalah hormon pembuahan yang ada pada testis. Jadi untuk yang boy, di testisnya itu nanti akan terjadi hormon yang bekerjanya yang namanya testosteron. Oke? Oke. Nah, selanjutnya ciri fisiknya itu adalah pertumbuhan alat ukur alat kelaminnya. Jadi alat kelaminnya itu bisa semakin membesar. Nah, jadi kalian nggak boleh malu, nggak usah malu ya. Itu semua terjadi di saat masa anak-anak sampai masa remaja kalian nanti, sampai SMA malahnya ya. Jadi nggak usah malu, nanti akan tumbuh rambut juga nih. Akan tumbuh rambut bukan hanya di kumis, bukan hanya di janggut, bukan hanya di jenggotnya, tapi nanti mulai juga di alat kelaminnya sudah mulai tumbuh rambut-rambut kecilnya. Nanti sudah agak dewasa lagi, mulai perkuliahan lagi, yang boynya nanti bisa tumbuh bulunya itu, bulu-bulu rambut-rambut kecilnya itu bisa ada di betis ya, di kakinya sudah mulai banyak tumbuh bulu-bulu. Atau ada lagi di masa-masa pubernya itu ada lagi yang tangannya lagi tumbuh bulu, jadi tangannya itu banyak bulunya.
Lalu ada lagi yang bahkan ada beberapa orang yang boy di saat masa-masa itu nanti akan tumbuh lagi di masa yang lebih tinggi lagi ya, di masa pubertas yang usianya sudah belasan. Misalnya di perkuliahan dia sudah mulai tumbuh bulu dadanya sudah ada. Nah, seperti itu. Jadi masa-masa itu terjadi setiap orang, tapi tidak semua orang akan tumbuh di seluruh tubuhnya, ada beberapa saja. Nah, kalau kalian nanti tumbuh-tumbuh bulu di sekitar area tubuh, tidak usah malu ya. Nggak usah harap kalian tidak malu. Ceritakan saja sama papa, sama mama, nggak apa-apa. Mama papa sudah ngerti kok itu ya. Karena mama papa juga sudah alami itu duluan. Seperti Lause bisa kasih tahu kalian karena apa? Lause punya koko, ya kan? Koko Lause juga bilang ini kok tumbuh, ini tumbuh mama, ini tumbuh papa. Seperti itu. Jadi Lause juga dengerin cerita, makanya Lause juga tahu, ya. Oke? Nggak usah malu ya, karena di saat ini masa mulai pertumbuhan kalian, masa dimana kalian menuju kedewasaan, menuju umur yang dewasa, dan semoga pikirannya juga lebih dewasa. Oke ya. Nah, lalu awal untuk kalian sekarang di masa pubertas kalian yang sekarang, untuk boy yang sering dilihat sih suaranya sudah mulai berubah, suaranya mulai besar atau kumisnya mulai tumbuh sedikit-sedikit, ya kan? Nah, itu untuk mulai awal-awal kalian di SD ini. Nah, nanti SMP beda lagi mulai tumbuhnya. Oke. SMA juga mulai lagi beda tumbuh di area-area bulunya lagi, seperti itu. Nah, hormon juga yang bekerja juga lebih banyak, hormon testosteronnya. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk untuk yang perempuan. Ini dicatat juga ya, yang boy maupun yang girl dicatat, ini kan ilmu. Oke. Nah, untuk yang perempuan ciri fisiknya itu hormon yang bekerja namanya estrogen. Yang boy tadi jangan lupa ya, hormonnya itu adalah testosteron. Ya, kalau yang girl estrogen. Nah, hormon estrogen ini diproduksi oleh induk telur, jaringan lemak, dan kelenjar adrenal. Iya, ini terjadi juga di dalam sistem reproduksi yang girl, yang perempuan. Nah, selanjutnya pertumbuhan alat ukuran payudara. Jadi payudaranya sudah mulai agak besar. Nah, awal-awal payudaranya menumbuh itu sakit, biasanya sakit, ya kan? Nah, itu nggak apa-apa, ceritain aja sama mama sakit. Nah, nanti mama bisa beli baju yang untuk melindungi payudara kalian, supaya tidak jelek nantinya, ya. Lalu panggulnya juga sudah mulai membesar, pinggulnya ini supaya apa? Nanti kan supaya kita berguna untuk saat kalian nanti dewasa, sudah dewasa, sudah akan menikah, sudah menikah nanti punya anak, jadinya bisa melahirkannya lebih baik itu. Jadi saat pinggulnya besar, kita akan dibantu oleh tulang pinggul kita, ya. Selanjutnya tumbuh jerawat. Nah, yang girl ini paling banyak jerawatnya biasanya daripada boy, ya. Tapi saya harap kalau kalian nanti sudah tumbuh jerawat, jangan dipencet-pencet jerawatnya, ya. Nanti mukanya jadi bolong-bolong. Jadi cuci muka saja rajin-rajin. Kalau sudah tumbuh jerawatnya, cuci muka rajin. Untuk sekarang kalian pakai sabun aja, jangan pakai yang aneh-aneh. Nanti tunggu SMA, saya harap sih kalian bisa cuci mukanya waktu SMA saja, pakai pencuci muka.
ya. Kalau SMP jangan, nanti muka kalian rusak. Oke? Oke ya. Kalau untuk sekarang pakai sabun, rajin cuci muka pakai sabun ya. Pakai cuci tangan juga harus pakai sabun karena ada corona takutnya sekarang ya. Oke, selanjutnya menstruasi. Yang ini yang sering terjadi di perempuan di masa pubertasnya ya. Masa pubertas, awal-awal masa pubertas itu yang sering dilihat orang untuk jenis kelamin perempuan itu adalah menstruasi. Jadi apa itu menstruasi? Nah, kalian bisa catat ya. Menstruasi itu adalah proses keluarnya darah dari vagina. Vagina itu adalah jenis kelamin perempuan ya. Nah, yang terjadi karena siklus bulanan alami pada tubuh perempuan. Jadi setiap bulannya perempuan akan mengalami menstruasi, keluarnya darah dari jenis kelaminnya. Oke? Nah, yang boy laus harap tidak gitu ya. Ini pelajaran, oke? Tidak tidak jijik. Oke? Yang girl lause harap juga lause ini bikin malu, jangan seperti itu ya. Ini pelajaran. Jadi apalagi ilmu IPA. Nanti kalau kalian masuk di jurusan IPA lagi, lebih dalam lagi pelajarannya. Oke? Oke ya. Ini anggap pelajaran, jangan Sudah? Sudah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel pertanyaan yang boleh kalian isi. Nah, yang ini tabel yang pertama ini untuk anak laki-laki saja yang isinya, yang boy saja ya. Coba kalian isi ya di buku tulis ya. Ditulis di buku tulis. Oke? Oke, nomor 1. Apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Nah, contohnya di kumis, atau di mana lagi, di kemaluan, di jenis kelaminnya sudah tumbuh belum? Kalau sudah, dicentang, boleh dicentang. Sudah? Kalau belum, ya dicentang yang belum. Lause buatnya yang centangnya sudah saja ya. Iya. Selanjutnya nomor 2, apakah jakun itu yang ada di leher ya? Di leher kamu sudah tampak membesar. Sudah ada belum jakunnya? Ya, yang kalau sudah, buatnya sudah, dicentang sudah. Kalau yang belum, dicentang saja belum. Nah, lause pura-pura anggapnya lause boy, pura-pura anggap belum ya. Lause misalnya lause boy. Jadi lause hanya tumbuh bulu di sekitar tubuh saja, di kumis. Lalu lause jakunnya belum tumbuh. Misalnya lause boy ya, jangan lupa ya. Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang terjadi lebih besar dari suara sebelumnya? Ayo, suara siapa yang sudah berubah? Nah, yang suara sudah berubah, yang seperti lause dengar sih. Yang lainnya kan lause belum begitu dengar. Yang kemarin lause dengarnya Samuel dan Fenly. Nah, itu boleh dicentang sudah ya. Ya, Samuel dan Fenly tidak usah malu ya, karena suaranya sudah membesar. Itu terjadi, memang semua orang akan terjadi, tapi kalian lebih awal ya tidak apa-apa. Oke? Oke, sudah? Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Sudah ada otot belum? Belum. Kalau belum, centang belum. Sudah? Oke, apakah kamu sudah merasa dada lebih bidang dari sebelumnya? Dadanya sudah mulai berbentuk kekar tidak? Sudah ada sudah ada bentuk-bentuk dada yang kekar tidak? Ya, kalau sudah mulai centang, lause rasa tapi belum. Kalian belum sepertinya ya. Jadi boleh dicentang belum? Oke? Sudah ya?
Oke, karena ada belum dan sudah, jadi kalian bisa buat kesimpulannya sama seperti Lause ya. Saya belum mengalami semua ciri fisik pada masa pubertas. Pubertas awal maksudnya ya. Namun saya sudah berada di masa pubertas remaja. Oke, jadi Lause harap kalian jaga dirinya ya. Iya. Nah, sekarang untuk yang girl, yang perempuan, coba diisi ya. Isinya di rumah saja. Tak usah dikumpul, tidak usah dikumpul. Oke, kita bahas sama-sama saja. Oke, nomor 1, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Apakah sudah ada nih bulu ketiaknya atau bulu-bulu di kemaluannya? Kalau sudah ada, boleh centang sudah. Kalau belum ada, ya belum, centangnya belum. Oke, sudah? Nomor 2, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi melengking dari suara sebelumnya? Suaranya sudah mulai melengking tidak? Seperti itu. Sudah belum? Ya, sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, kalau sudah, centang sudah. Yang belum, centang belum. Selanjutnya nomor 3, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Siapa yang pinggulnya sudah mulai melebar? Silakan dicentang sudah. Nah, untuk sekarang mungkin Lause pikir waktu dulu Lause kelas 6, Lause belum deh. Jadi Lause centang belum. Kalau kalian sudah, boleh centang sudah ya. Apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Belum Lause. Kalau Lause dulu belum, masih seperti yang masih kekanak-kanakan halusnya. Masih sama. Oke? Sudah? Nah, kalau sudah ya centang saja sudah. Lause sudah, kulitku sudah mulai halus ya. Sudah, centang sudah. Sudah? Oke. Nah, kesimpulannya hampir sama ya. Saya belum mengalami semua ciri fisik pada masa pubertas. Namun, saya sudah berada di masa pubertas remaja. Oke? Sudah? Sudah ya. Oke, kita lanjut. Pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Jadi kalian sering suka ngambek, suka marah-marah, suka langsung senang sendiri. Nah, itu biasa terjadi ya. Itu adalah masa pubertas. Jangan lupa, umur berapa tadi? Iya, umur 10 sampai 19 tahun. Oke? Nah, saat mengalami masalah, tenangkan diri kalian terlebih dahulu ya. Nanti saat waktu ini kan masih SD, belum begitu banyak masalah yang mungkin kalian hadapi. Jadi masa kedewasaannya belum begitu tumbuh, belum terlalu mengerti tentang keadaan. Nah, kalau nanti saat sudah dewasa, SMP, SMA, Lause harap kalian bisa lebih tenang ya. Ya, lalu sebaiknya kalian banyak-banyak cerita sama mama sama papa ya, atau boleh sama Lause kalian nanti. Oke? Oke. Nah, itu akan membantu kalian untuk menjadi lebih baik nantinya. Jadi akan tumbuh perilaku dan sifat yang baik di masa pubertas. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk di muatan bahasa Indonesia. Nah, muatan bahasa Indonesia di halaman 65 nih, di KD 3.8 dan 4.8 yang berjudul tentang menggali informasi dari teks non-fiksi. Oke, kata kunci dari sebuah paragraf dapat berupa kata atau ungkapan yang berisi informasi penting. Jadi kata kunci itu bisa berupa kata ya, yang dari informasi penting itu ya. Informasi dari teks non-fiksi merupakan informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Iya, non-fiksi itu adalah kejadian yang sebenarnya ya. Jangan lupa kalau fiksi baru tidak benar. Oke? Informasi dari teks non-fiksi
dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama. Gagasan utama berarti terdapat di kalimat utama biasanya ya. Gagasan utama itu dirumuskan berdasarkan kalimat utama. Jadi gagasan utama itu sama dengan kalimat pertama di setiap paragraf. Harus ingat ya. Gagasan utama itu adalah kalimat utama dalam paragraf itu. Paham? Paham ya? Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Ya, informasinya bisa kita temukan dari gagasan utama. Jadi dari kalimat utamanya kita bisa potong-potong, kita rangkum. Oh, ini ternyata kalimat utamanya, gagasan utamanya ini berarti. Oke, itu ya. Oke, sudah paham? Iya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Dicatat ya di buku tulis ya. Oke, kita akan coba baca ya. Kalian bisa ikutin. Nah, Lause di sini akan membacakannya. Siswa kelas 6 sekolah dasar dapat dikatakan berada pada masa pertumbuhan yang sangat penting. Pertumbuhan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah makanan. Makanan yang sehat sangat diperlukan untuk pertumbuhan badan. Makanan yang cukup dan mengandung gizi seimbang, termasuk makanan sehat. Makanan yang cukup artinya makanan yang banyaknya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan yang bergizi adalah yang mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat makanan tersebut terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kebutuhan gizi dapat terpenuhi dari jenis makanan yang beragam. Misalnya, nasi mengandung karbonhidrat, ikan mengandung protein, daging mengandung lemak, sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral. Oleh karena itu, menu makanan sehari-hari seharusnya terdiri atas beberapa bahan makanan agar tercukupi gizinya. Hala, teksnya sudah selesai. Nah, kita akan kerjakan soalnya ya. Apa judul teks tersebut? Kira-kira apa teksnya dari bacaan itu? Siapa yang tahu? Iya, kita bisa buat judulnya adalah makanan sehat untuk pertumbuhan. Kenapa Lause? Ya, karena yang dibahas adalah makanan sehat. Makanan sehat untuk apa? Untuk pertumbuhan kita. Jadi bisa kita buat judulnya itu adalah makanan sehat untuk pertumbuhan. Sudah paham? Ya, Lause harap paham ya. Nomor 2. Kata kunci apakah yang terdapat pada judul teks tersebut? Kata kuncinya apa? Siapa yang tahu? Iya, itu kata kuncinya, makanan, lalu sehat, lalu tentang pertumbuhan. Good. Kalau yang benar jawabannya seperti Lause ini, pintar. Sudah mulai paham berarti ya. Selanjutnya, tuliskan kata kunci yang terdapat di setiap paragraf. Nah, jangan lupa kata kuncinya apa tadi. Untuk paragraf pertama apa? Iya, di situ tentang pertumbuhan. Jadi kata kuncinya itu banyaknya yang keluar adalah pertumbuhan. Lihat saja di kalimat pertama ada pertumbuhan, kalimat kedua ada pertumbuhan, kalimat ketiga juga ada pertumbuhan. Paham? Paham ya? Untuk paragraf kedua ada apa? Iya, ada makanan. Di situ ada makanan, semua ada makanan di situ. Berarti paragraf kedua kata kuncinya iya, makanan. Jadi paragraf ketiga apa dong? Ada yang tahu? Iya, paragraf ketiga adalah gizi ya, kebutuhan gizi kita. Tuh kan, dari kebutuhan gizi banyak semuanya kan? Ya, jadi di situ tentang kandungan yang ada dalam makanan. Oke, paham?
Paham ya? Oke, kita lanjut berarti ya pembelajarannya ya. Di muatan iya, SBDP. Di muatan SBDP kita akan belajar tari kandangan. Nah, ini dicatat ya di buku tulis ya. Tidak ada di buku tema soalnya ya. Tari kandangan itu gerakan yang dilakukan pada tari tunggal meliputi gerakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakan dalam tari kreasi baru biasanya lebih bervariasi karena mengikuti perkembangan zaman ya. Tari kreasi itu adalah tari yang mengikuti perkembangan zaman ya. Sudah kita pelajari kemarin ya. Selanjutnya, salah satu contoh tari tunggal kreasi baru itu namanya tari kandangan. Tari kandangan ini berasal dari ya Jawa Barat. Oke. Nah, selanjutnya pengertian tari kandangan. Tari kandangan berasal dari bahasa Sunda yang artinya itu adalah tempat untuk menyimpan perhiasan. Dia berasal dari kata kandanga. Oke, yang artinya menyimpan, tempat untuk menyimpan perhiasan. Itu artinya ya tari kandangan. Sudah ditulis ya. Nah, tari kandangan itu tari yang berisi kumpulan-kumpulan gerakan yang indah dan berharga. Jadi kumpulan tarian yang indah dan berharga tari kandangan itu. Ya, karena dia menceritakan tentang tempat menyimpan perhiasan. Nah, tari kandangan dibawakan dengan gagah. Sudah? Paham ciri-ciri tari kandangan? Iya, itu saja ciri-ciri tari kandangan ya. Jangan lupa tari kandangan berasal dari Jawa Barat. Sudah? Kita lanjut dengan tari kelana topeng. Ya, tari kelana topeng adalah tari bentuk karya tunggal. Nah, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Ditarikan oleh penari putra biasanya ya. Tari kelanang itu bertema Panji dan menceritakan tentang Raja Kelanan. Jadi si Raja Kelanan ini sedang jatuh cinta. Itu tari kelana topeng ya. Jadi temanya itu adalah Panji. Nah, dia berceritakan tentang si Raja Kelana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Nah, gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Nah, contohnya yaitu menghias kumis, menata pakaian, lalu sedang bercermin. Jadi tari kelana topeng ini tari yang gerakannya itu sedang menghias kumis, menata pakaian, atau bercermin. Oke, dari mana tadi tari kelana topeng? Iya, dari Yogyakarta. Paham ya? Nah, tari kelana topeng diiringi oleh seperangkat gamelan Jawa. Jadi pakai musik gamelan Jawa. Oke, jadi pakai tarian gamelan dia ya. Nah, selanjutnya busana yang digunakan itu adalah celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Jadi busananya itu ada banyak ya. Nah, boleh ditulis ini. Nanti mana tahu keluar waktu saat ujian. Oke? Nah, tari kelana topeng ditarikan kurang lebih hanya 15 menit saja. Oke? Berbeda tadi ya. Tadi kalau si kandangan itu tidak boleh berapa saja durasi tariannya. Nah, kalau tari kelana topeng hanya 15 menit. Ya, kurang lebih 15 menit. Penari tari kelana topeng melakukan tarian dengan semangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Ya, kedua tari tadi
maupun celana topeng maupun kandangan tadi dilakukan dengan semangat dan lincah pastinya ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita ya. Sudah paham mudah-mudahan muatan IPA Bahasa Indonesia dan SBDP-nya pembelajaran hari ini bisa dipahami. Oke? Iyalah, saya harap seperti itu. Nanti jangan lupa ya, yang ketinggalan tulis lagi, putar lagi videonya. Oke? Nah, video kita selesai hari ini, berarti pembelajaran kita juga selesai di hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker kalau mau pergi walaupun ke warung ya. Oke, jangan lupa lagi selalu berdoa supaya keadaan kita cepat membaik ya. Oke deh. Oke, kalau begitu langsung tutup videonya ya. Oke, 朋友们再见，拜拜。